Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik semua ya, sehat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita sama-sama akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu pimpin lagunya ya. 1, 2, 3. Kita telah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Untuk selanjutnya anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 2. Dalam hal ini yang akan kita pelajari tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 dan pembelajaran 2, sistem pernapasan pada manusia ya. Pembelajaran 2, sistem pernapasan pada manusia. Untuk selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini 1, nanti kalian dapat mengetahui tentang organ pernapasan pada manusia, bagian-bagiannya, dan apa saja fungsi dari organ pernapasan manusia itu ya. Yang kedua, nanti kalian bisa membedakan dari fungsi-fungsi alat pernapasan manusia tersebut, kemudian menggambar sederhana dari bagian pernapasan manusia. Terus yang selanjutnya kalian nanti akan mengembangkan kata-katanya menjadi kalimat tanya dalam bahasa Indonesia ya. Karena tematik pada hari ini kita muatannya ada IPA dan bahasa Indonesia. Kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nanti kata tanya tersebut dikembangkan menjadi kalimat
catatannya. Nah, ada yang mau ditanya? Sebelum itu melanjutkan? Jelas? Jelas apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya, Ibu tayangkan video pembelajaran. Kalian keluarkan alat tulisnya, dicatat informasi apa yang bisa kalian dapat dari penayangan video tentang alat pernapasan pada manusia. Ya, silahkan dibuka dulu alat tulisnya, keluarkan dulu. Buku temanya, buku tulis, buku catatannya dikeluarkan, silahkan. Pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Bebasnya biar pakai apa aja di Tokopedia. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus.
Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi, cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika dibesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berrelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi,
Otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup nafas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan nafas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri D. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai Nah, anak-anak, tadi kita telah menyaksikan bersama tentang video alat pernapasan pada manusia dari bagian-bagiannya, dari isinya, dan tentang proses bernafas itu sendiri. Sudah kita saksikan bersama, kita lihat, kita arti. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya tentang apa sih itu bernafas. Silahkan, bernafas. Menghirup oksigen ke dalam tubuh. Ada yang bisa melengkapi? Tadi sudah dijawab sama temannya. Dilengkapi. Kalau bernafas tadi hirup oksigen ke dalam tubuh. Ya bagus, pintar. Dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Itu yang dinamakan dengan bernafas. Nah, Ibu ada gambar selanjutnya. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar depan? Siapa bisa menjawab? Organ pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Iya. Tadi kalian telah mengamati. Untuk selanjutnya kita akan mengklasifikasikan tentang organ-organ pernapasan pada manusia ya. Kita akan mengelompokkan apa-apa saja bagian dari organ-organ pernapasan pada manusia. Terus kita jabarkan apa fungsi dari masing-masing organ pernapasan pada manusia tersebut. Tadi kalian sudah menyaksikan dari video pembelajaran. Nah, nanti yang pertama kalian sebutkan bagian-bagian dari alat pernapasan pada manusia, organ pernapasan pada manusia, dan fungsi-fungsinya ya. Nanti yang kedua, kalian akan mengerjakan lembar kerja beserta didik. Nanti Ibu bagikan. Untuk yang pertama, kalian tulis di buku kalian amati teliti tentang organ pernapasan pada manusia. Nanti Ibu tuliskan ke depan. Kalian cari sumber lainnya. Boleh di buku yang sudah kalian ada, buku siswa kalian, buku temanya buka, kalian teliti betul atau tidak tentang fungsi-fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Ada yang mau ditanya? Kurang jelas? Ada? Tidak? Ya, kita mulai ya. Sekarang keluarkan buku catatannya, Ibu tuliskan ke depan dulu.
Yang pertama nanti kalian tulis apa-apa saja bagian dari alat pernapasan pada manusia ya. Sebutkan yang sudah kalian ketahui tadi, dibuka kembali di buku catatannya itu, kalian cari informasi lagi. Yang kedua, fungsi dari masing-masingnya. Apa saja fungsi dari masing-masing organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, mengembangkan kata tanya menjadi kalimat tanya, ya. Mengembangkan kata tanya menjadi kalimat tanya. Dari apa? Contohnya, ada nama trakea tidak? Dilihat. Ada? Nah, Ibu contohkan kata tanya dikembangkan menjadi kalimat tanya dengan kata apa? Masih berhubungan dengan teks bacaannya yang tadi ya. Masih berhubungan dengan teks bacaan tadi. Kata tanya apa? Yang buat apa fungsi dari trakea? Ya. Nah, yang kedua, bagaimana? Kapan? Terus, mengapa? Gimana? Dan gimana? Kembangkan, membuat kata-katanya contohnya itu seperti itu. Lagi, berdasarkan buku pertama bagian. Silakan kerjakan dahulu. Nanti setelah ini, Ibu akan membagikan hal-hal ini. Silakan kerjakan di jam ini.
Sudah? Belum? Ada berapa? Bagian dari organ pernapasan pada manusia. Sudah? Dan fungsinya ada masing-masing bedakan ya. Bisa membedakan fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Teliti ya nak, dilihat di buku temanya. Kalian sambil diteliti dicocokkan. Betul tidak sih? Ada masing-masing dari yang di depan itu. Nah, fungsinya apa? Lalu kalian gali informasinya, ya. Gimana anak-anak? Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mandiri ya, tidak berkelompok. Kalian kerjakan nanti dalam LKPD tersebut tentang materi organ pernapasan manusia, ada IPA dan muatan bahasa Indonesia. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Coba perhatikan. Kalian ada namanya di situ kan? Nah, tulis nama kalian, tulis nama lengkap. Dibaca tujuannya dan cara mengerjakannya, petunjuknya di halaman selanjutnya. Ada di situ ada 5 soal. Ada 4 soal. Coba. Yang pertama, sebutkan dengan lengkap bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia. Kedua, jelaskan fungsi-fungsinya dari organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, buat kalimat pertanyaan menggunakan kata apa, gimana, ya? Mengapa, bagaimana. Yang keempat, buat gambar sistem pernapasan pada manusia. Banyak di depan, nanti tunjukkan di PowerPoint. Itu gambar sistem pernapasan manusianya.
Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Silakan kerjakan, lanjutkan kerjakan LKPD-nya masing-masing. Silakan.
Sudah nak? Sampai nomor berapa? Ayo, sekarang ini mau kita bahas ya. Selesaikan. Buat selain yang ibu contohkan dengan kata tanya apa, kemudian buat lagi yang lain ya.
Bagaimana Nana? Sudah belum? Belum. Silakan. Ayo. Nanti kita mau presentasi ke depan membahas tentang hasil dari jawaban yang sudah kalian kerjakan pada lembar kerja peserta didik ya.
Sudah? Dan berapa lagi? Nah, sekarang siap-siap ya. Kalau sudah semua, Ibu nanti akan panggil siapa yang akan maju ke depan berdasarkan urutan nomor soalnya. Kalau pesertanya Ibu acak. Untuk nomor pertama, barisan sebelah kanan Ibu, nomor 1 maju dibelanjakan ke depan sini. Coba yang lain dilihat semua hasil dari jawaban kalian. Sambil dilihat temannya di depan. Letakkan dulu alat tulisnya. Nah, sambil dilihat hasil lembar kerjanya untuk nomor 1. Bacakan apa soalnya nomor 1. Yang keras. Coba yang lain perhatikan ke depan. Dilihat lembar kerjanya masing-masing sekarang. Sambil dicocokkan. Rongga hidung, ibunya. sebutkan dengan lengkap bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Diafragma. Betul? Dia apa? Diafragma. Coba dibetulkan dahulu. Ya, kasih tepuk tangan untuk temannya. Sekarang barisan yang ada di depan Ibu masih coba maju ke nomor 1. Baca hasilnya nomor 1. Ayo, maju. Anak laki-lakinya, maju. Baca soalnya nomor 1 ya Bu. Kita teliti lihat lagi hasilnya dari jawaban nomor 1. Baca soalnya. Sebutkan dengan lengkap bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia. Rongga hidung, Hidung apa rongga hidung? rongga hidung, faring, Mana rongga? hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Satunya apa? Kurang apa Ram? Masih ada yang kurang lengkap? Kurang lengkap ya? Nah, coba sekarang diteliti lagi. Sekarang untuk nomor 2. Terus maju. Silakan maju nomor 2, bacakan soalnya. Jelaskan fungsi-fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Pertama apa? Hidung. Rongga hidung menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput hidung. B. Faring mengeluarkan udara ke laring. C. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak.
D. Trakea, terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. E. Bronkus, percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. F. Paru-paru, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul. Silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang yang ketiga soalnya mengembangkan kata tanya menjadi kalimat tanya. Silakan baris yang sebelah sini, maju dulu. Dari bahan bacaan sistem pernapasan pada manusia, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berikut. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Di mana tempat penukaran oksigen atau O2 dengan CO2? Mengapa alveolus terdapat di dalam paru-paru? Bagaimana udara bisa masuk melalui hidung? Udah semua? Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu yang sudah kalian kerjakan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah selesai semua? Nah, sekarang silakan dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya ke depan. Anak-anak, untuk kalian yang masih bingung atau belum dapat mengerjakan dengan tepat, dengan benar, diharapkan nanti dibaca ulang buku pembelajarannya ya. Kalau sedang pemutaran video pembelajaran disimak, catat hal-hal pentingnya, apa yang perlu diketahui dari materi hari ini tentang apa? Bagian organ pernapasan pada manusia. Catat hal-hal pentingnya, apa, cari informasinya, kemudian kita teliti kembali, kita buka buku cetaknya, dilihat, kita cocokkan betul atau tidaknya, sama atau tidaknya dari masing-masing fungsi organ pernapasan pada manusia. Untuk yang belum bisa menjawab semua, jangan patah semangat, ditingkatkan lagi ya cara belajarnya, kurangi dulu ngobrolnya ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran tema 2, pembelajaran 2, sistem pernapasan pada manusia. Yang sudah kita ketahui, bernapas itu tadi adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan, apa yang dikeluarkan? Apa? CO2, karbon. Iya, nama alat kimianya CO2, karbon dioksida. Kita sebagai manusia setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita bernapas. Semua makhluk hidup bernafas. Kita manusia bernafas.
Adapun bagian-bagian dari alat pernapasan pada manusia, bisa kita lihat ke depan kembali, ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Yang prosesnya tadi sudah kalian lihat di video pembelajaran. Proses bernafas. Yang dihirup apa tadi? Kalau bernafas? Oksigen. Yang dikeluarkan CO2, karbon dioksida. Kalau oksigen O2 ya. Yang dibantu dengan bagian-bagian alat pernapasan ini mempunyai fungsi masing-masing ya dari proses bernafas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua? Sudah? Ya, syukur. Alhamdulillah kalau sudah jelas semua ya. Ya, sebelum Ibu tutup nanti Ibu mau menyampaikan tentang materi yang selanjutnya tentang pada pernapasan, masih pada pernapasan manusia, yaitu gangguan sistem pernapasan ya. Silahkan kalau tidak ada yang ditanya, bukunya, alat tulisnya masukkan ke dalam tas, nanti setelah ini dipimpin doa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.